kabarnya? Coba kayak gitu ya adik-adik. Apa kabarnya semua? Luar biasa, dahsyat, yes, 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 mantap. Gimana nih adik, udah siap belum buat beribadah? Pastinya udah siap ya. Nah sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini kami dapat kembali beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan hari ini supaya kami bisa sungguh-sungguh, kami bisa memuji memuliakan nama-Mu, kami juga dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik bagi berdiri, kita semangat berdoa Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita.
Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, urapi adik-adik kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar, kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Shalom Petra Kid, apa kabar adik-adik semuanya? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat untuk tetap memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu lalu kita dengar firman Tuhan tentang Tuhan menyucikan bait Allah. Nah hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kok bisa sih? Dan kok Tuhan Yesus mau? Gimana ya ceritanya? Siapa yang mau dengerin? Nah, sekarang kita mau dengerin lewat tayangan video. Semuanya duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang makan semuanya singkirkan dulu, kita mau konsentrasi. Ya, oke adik-adik, siap dengarkan? Sip, ini nih ceritanya. Lupa, Kak Tuti belum tarik layarnya. Tunggu ya, tarik dulu deh. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, gitu ceritanya adik-adik. Tuhan Yesus rela membasuh kaki murid-muridnya. Nah, adik-adik tahu nggak? Dari cerita itu kita belajar apa dari teladan Yesus? Yang pertama, kita belajar untuk rendah hati. Kenapa? Rendah hati itu apa sih? Tidak sombong. Rendah hati beda ya dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Tapi kalau rendah hati itu tidak sombong. Kenapa? Yesus aja yang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Betapa rendah hatinya Tuhan kita. Maka kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus? Kita belajar untuk saling melayani satu dengan yang lain. Jadi, kalau di kehidupan sehari-hari kita harus saling tolong-menolong. Ketika ada temannya yang membutuhkan, kita harus menolongnya. Nah, yang ketiga, kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus aja sudah lebih dulu mengasihi kita. Masuk kita mau cuek-cuekan, gak mau ah. Nah, kita harus saling mengasihi juga. Saling mengasihi itu harus ngapain sih Kak Tuti? Bisa saling memberi. Bisa memberi itu bukan hanya kita punya apa diberi, tapi bisa memberi perhatian sama teman kita. Ketika sedih kita hibur, ya kan? Ketika dia tidak memiliki sesuatu, kita punya, kita kasih. Itu yang dapat kita pelajari dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk lebih remanya, kita ada ayat hafalan nih, supaya kita makin terngiang-ngiang bagaimana kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Ayatnya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Bunyinya seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wah, supaya semuanya bangkit berdiri ya. Jadi semuanya berdiri. Semangat. Oke? 1, 2, 3. Ikuti Kak Tuti ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi ya, biar hafal ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke adik-adik, silakan duduk semuanya. Kita mau akhiri firman Tuhan pada hari ini, dan kita mau semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk saling rendah hati, saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain, karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kita Tuhan. Biar ajar kami dari kecil Tuhan untuk dapat berbagi kasih buat orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya terang-Mu bercahaya Tuhan dalam hidup kami, dan banyak orang yang dimenangkan lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yo adik-adik, balik lagi nih sama aku, Kak Natali. Oh iya adik-adik, kalau udah balik lagi sama aku, berarti waktunya kreativitas. Ayo, siapin barang-barangnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada origami, gunting, kertas HVS, lalu ada lem.
Langkah pertama, adik-adik ambil kertas origami, bisa berbeda warna, bisa sama. 3 lembar ya adik-adik, jangan lebih dan jangan kurang. Lalu, adik-adik bagi 2. Sudah itu, buka, adik-adik lipat. Lipat seperti ini. Setelah itu adik-adik lipat lagi, bawa ke tengah. Dan di bagian sebelah sini harus lebih panjang ya adik-adik dari bagian yang sebelah sini. Lalu setelah itu adik-adik lem bagian dalam sini ya, adik-adik buka, lalu adik-adik lem. Lalu masukkan bagian yang sebelah sini ke dalam sini. Lakukan hal serupa kepada 2 origami lainnya. Lalu setelah jadi seperti ini adik-adik buka di bagian sininya seperti ini. Lalu setelah itu adik-adik bisa rekatkan menggunakan lem atau double tip. Di sini aku menggunakan double tip. Lalu adik-adik rekatkan ke sini ya. Lakukan hal serupa kepada yang lainnya hingga jadi seperti ini adik-adik. Lalu setelah itu adik-adik ambil kertas HVS-nya, lalu adik-adik gunting menjadi persegi. Lalu adik-adik ambil origaminya, rekatkan menggunakan lem. Lalu adik-adik tempel ke kertas HVS yang tadi. Lalu adik-adik rapikan. Lalu setelah adik-adik rapikan kertas HVS-nya, adik-adik bisa rekatkan dan adik-adik coba. Itu dia adik-adik, kreativitas kita kali ini membuat tempat pensil untuk di meja belajar. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya kirim foto kalian ke kakak-kakak sekolah minggu. Aku tunggu loh foto kalian. Oh iya, kan ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Adik-adik jangan lupa selalu menggunakan masker. Lalu menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday.